Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabar tak semua? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Bagaimana, sudah siap belajar? Siap, Pak. Oke, apakah di keliling tas sudah tidak ada lagi sampah? Kalau sudah bersih berarti kita sudah siap belajar. Oke, ketua kelasnya siapkan dan berdoa. Dia duduk siap, beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah. Satu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelum kita belajar saya cek dulu kehadiran tas semua ya. Saya lihat tidak ada yang hadir laki-lakinya nih. Ada yang tahu kabarnya? Kerja. Kelvin tidak hadir ya. Oke, saya lihat putri-putrinya sudah hadir. Ada yang masih ingat pelajaran pekan lalu? Beriman kepada hari akhir. Oke, jadi pelajaran pekan lalu itu beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu apa yang dimaksud hari akhir? Masih ada yang ingat? Apa? Hari kiamat. Oke. Salah satu bagiannya itu adalah terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Apa yang pertama? Kiamat sugra. Kiamat sugra dan kiamat Sugra. Oke, pintar. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan model PJBL. Model pembelajaran Project Based Learning. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, memahami secara mendalam peran Rasul-Rasul Allah dalam menyampaikan wahyu dan mendidik umat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai ajaran Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita literasi dulu. Oke, Ananda Fira silakan pimpin teman-temannya untuk literasi. Alhamdulillahilladzi ansala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qaiman liyunzira bassan shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Qaiman liyunzira bassan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna ajran hasana. Makisina fihi abada. Makisina fihi. Oke, saya akan menunjukkan gambar karena di sekolah kita adalah minim listrik, artinya tidak memungkinkan untuk menggunakan proyektor. Jadi saya hanya bisa mengangkat media. Tolong diperhatikan. Oke, jadi saya punya dua gambar di sini. Lihat ya. Di belakang juga lihat. Saya punya dua gambar di sini. Coba analisis gambar berikut. Letak
persamaan dan perbedaannya apa? Ada yang bisa jawab persamaannya dan perbedaannya apa? Angkat tangan. Angkat tangan yang bisa menjawab. Coba jawab saja, tidak ada yang salah di sini. Kita namanya proses pembelajaran. Oke, gambar pertama apa? Orang sholat. Gambar kedua? Orang apa? Sebut saja. Orang party. Ya. Kira-kira persamaannya apa? Sama-sama berkelompok ya, sama-sama dalam kelompok atau berkumpul. Kalau perbedaannya apa? Satu beribadah, satu party. Oke, kalau kita mau ambil pertanyaan, kemudian bisa kita simpulkan. Yang pertama, kira-kira dia beriman kepada Rasul atau tidak? Beriman. Kalau yang kedua, beriman atau tidak? Kenapa bisa dikatakan tidak? Karena dari tindakan yang dia lakukan. Yang pertama itu sudah pasti karena gambar ini menunjukkan orang yang sholat. Sholat artinya beribadah. Orang yang beribadah harusnya, dan itu adalah bukti cintanya kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dia melaksanakan sholat, karena sholat adalah kewajiban bagi kita. Sedangkan gambar yang kedua, mungkin dia beriman. Nah, jadi ini adalah persamaan dan perbedaan. Persamaan yang pertama adalah sama-sama berkumpul. Perbedaannya adalah satu melaksanakan ibadah, satu melaksanakan party. Ya, party ini bisa dikategorikan adalah maksiat ya, maksiat. Oke, ada yang tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul? Jadi itu menjadi masalah kita. Kita sulit membedakan mana Nabi dan mana Rasul. Bahkan kita menganggap bahwa semua itu sama. Itu adalah masalahnya, nanti kita pecahkan sama-sama. Ada yang tahu jumlah Nabi secara keseluruhan? Oke, kalau Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa jumlahnya? 25. Ada 25. Di antara 25 Nabi itu tidak semuanya adalah Rasul. 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bentuk kelompok ya, masing-masing kita bentuk kelompok jadi 3 kelompok. Coba bentuk kelompok tak berkumpul. Yang ini kelompok 1, kita tentukan ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang di belakang itu kelompok 3. Untuk kelompok pertama, perhatikan dulu, untuk kelompok pertama, jadi kelompok pertama itu akan menyelesaikan masalah yang berkaitan kesulitan membedakan antara Nabi dan Rasul. Untuk kelompok kedua, kurang termotivasi untuk meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok ketiga, itu kesulitan menghubungkan antara iman kepada Rasul kemudian dipraktekkan dalam ibadah sehari-hari. Oke, jadi ini lembar kerjanya. Jadi diskusi dengan teman-teman tak, kemudian hasilnya nanti kita presentasikan ya. Petunjuk pengerjaan dari setiap kelompok. Ini adalah petunjuk pekerjaannya. Satu, siap? Siap, Pak. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesulitan dalam memahami perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi kelompok lain perhatikan ya. Ya silakan.
Kami merasa kesulitan karena kadang-kadang kami bingung antara Nabi dan Rasul, karena keduanya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membantu kami akan membuat minpet atau diagram perbandingan yang menunjukkan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Misalnya, Nabi hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dan diutus untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Kami juga akan berdiskusi dengan teman-teman sekelas dan saling bertanya tentang contoh-contoh Nabi dan Rasul untuk lebih memahami konsep ini dengan cara yang menyenangkan. Oke, luar biasa. Itu adalah jawaban dari kelompok 1 ya. Tahan dulu. Selanjutnya kelompok berapa yang mempresentasikan? Kelompok 2 atau kelompok 3? Itu tadi hasil presentasi dari kelompok pertama, jawabannya luar biasa ya. Siapa lagi? Kelompok berapa lagi yang mau presentasikan? Baik, Pak. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peserta didik yang kesulitan menghubungkan iman kepada Rasul dengan praktik ibadah sehari-hari. Jadi, terkadang kami merasa sulit untuk menghubungkan iman kepada Rasul dengan tindakan saya sehari-hari. Namun, setelah mendengar cerita tentang bagaimana Rasulullah menghadap ujian, hidup dengan tawakal dan sabar, kami mulai mencoba untuk meniru cara-cara tersebut. Misalnya, saat kami menghadapi ujian atau masalah, kami berusaha untuk bersabar dan selalu berdoa agar diberikan kemudahan. Seperti yang selalu diajarkan Rasulullah, kami juga membaca jurnal atau artikel yang terkait untuk lebih memahami bagaimana kami bisa meneladani Rasul dalam kegiatan sehari-hari. Seperti berbuat baik kepada orang lain dan selalu berusaha untuk berbicara dengan jujur. Sekian dan terima kasih. Oke, itu adalah jawaban luar biasa dari kelompok 3. Tahan dulu. Sekarang kelompok 2 ya. Tidak ada lagi pilihan selain kelompok 2 yang belum presentasikan. Jadi kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peserta didik kurang memotivasi untuk meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kami merasa kurang termotivasi karena kadang sulit melihat bagaimana akhlak Rasul bisa diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun, setelah mendengar penjelasan dari guru tentang akhlak Rasul, kami merasa lebih tertarik untuk membuat kampanye akhlak Rasul. Misalnya, kami bisa membuat poster atau video yang mengajak teman-teman untuk meneladani sifat-sifat mulia Rasul, seperti sabar, jujur, dan adil. Membantu teman yang sedang kesulitan atau bersikap sabar dalam kehidupan. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Jadi semua kelompok sudah presentasikan hasilnya. Jadi mendengar dan melihat usaha kalian untuk menyelesaikan proyek. Jadi PJBL itu adalah model pembelajaran yang membuat proyek. Jadi yang kalian diskusikan tadi, yang kalian presentasikan tadi, itu adalah salah satu bentuk dari project based learning. Bagaimana kemudian kita bisa menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kira-kira hasil refleksi apa yang bisa kita ambil. Jadi untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai membuat suatu proyek ya. Kemudian proyek yang kita buat itu ada masalahnya, kemudian kita mencari solusi secara bersama-sama. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kalian sudah paham antara perbedaan Nabi dan Rasul. Untuk penutup pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Semoga kedepannya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, dan di lain waktu kita masih bisa bertatap muka di tempat yang sama, di kelas yang sama. Untuk itu, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.